hidup di dunia ini. Oleh karena itu kiranya Roh Allah yang kudus yang menguasai hati pikiran kami, bahkan ruangan ini, bahkan media sosial di mana ibadah ini boleh disiarkan, kami serahkan ke dalam kuasa Tuhan. Biarlah kami semua boleh tahu kepada kuasa Roh Allah yang kudus, dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, di dalam Kristus Yesus kami siap untuk mendengarkan Engkau bersabda kepada kami pribadi lepas pribadi. Haleluya, amin. Silakan duduk, maaf. Selalu terharu dengan kebaikan Tuhan ya di dalam kehidupan kita. Ketika memuji Tuhan, ya, ketika kita menyembah Tuhan, bukan sedih tapi bangga gitu ya. Luar biasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang ada dalam ruangan ibadah kita, dan juga Bapak Ibu yang saat ini bersama-sama dengan kami secara live di Facebook ya. Puji Tuhan kalau hari ini kita boleh lagi bersama-sama akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dengan satu tema yang menarik, yaitu membangun hubungan yang berhasil di dalam Tuhan. Membangun satu hubungan yang berhasil di dalam Tuhan. Nanti ada beberapa bagian firman Tuhan yang menjadi landasan dari perenungan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat di slide ya, slide yang kedua, hubungan itu berbicara tentang satu ikatan. Ya, ada satu simpul yang menghubungkan antara satu utas tali dengan tali yang lain. Atau kalau di slide ini saya contohkan itu seperti rantai, ya. Ada rantai merah di situ yang menghubungkan mata rantai yang lain, ya, sebelah kiri dan mata rantai yang sebelah kanan. Ada pertalian, ada ikatan, ada keterhubungan, ada satu simpulan. Kalau kita lihat di slide ini, sepertinya sulit untuk diputuskan, gitu ya. Apalagi kalau bahannya itu terbuat dari satu logam yang kuat, seperti itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang hubungan itu juga berbicara tentang koneksi, ya, koneksi jaringan. Ya, kami sekarang ada di Cibubur, ya, di kota wisata, di Ruko 435. Bapak Ibu yang ada di ruang media sosial saat ini, ya, jauh dari kami mungkin, tapi mungkin juga yang dekat. Tapi kita tidak ada di dalam ruangan yang sama. Tapi ada satu koneksi yang menghubungkan kita, menghubungkan kami yang ada di sini, dan juga menghubungkan Bapak Ibu Saudara yang ada di ruang live Facebook. Nah, ada satu koneksi, ada yang menghubungkan, ya, tidak kelihatan secara kasat mata, tapi ada jaringan, ya, yang mengikat kita, yang menghubungkan kita satu dengan yang lain, walaupun jarak kita berbeda atau tempat kita berbeda, jarak kita jauh. Tetapi juga berbicara tentang relasi. Relasi itu berbicara tentang adanya hubungan secara personal, ya. Nah, inilah yang akan kita bicarakan lebih dalam lagi tentang relasional, ya, hubungan yang berbicara tentang relasi. Saya mengutip satu quotes yang ditulis oleh Mitch Albom, ya, dituliskan demikian: "The way to get meaning into your life is to devote yourself to loving others, devote yourself to your community around you, and devote yourself to creating something that gives you purpose and meaning." Artinya bahwa satu jalan untuk atau satu cara bagaimana kita mendapatkan atau memperoleh makna dalam kehidupan kita, yaitu dengan apa? Dengan mendedikasikan hidupmu, ya, untuk mengasihi, mencintai orang lain, ya. Sekali lagi, untuk menemukan makna atau arti hidup kita, yaitu dengan cara mendedikasikan diri kita sendiri untuk mengasihi orang lain, to loving others. Lalu mendedikasikan dirimu sendiri atau diri kita kepada komunitas, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita.
Mulai dari lingkungan kecil, di tengah-tengah keluarga kita, antara suami dan istri, antara orang tua dengan anak, antara kakak dan adik bersaudara. Mulai dari sana, lalu kemudian sekeliling kita di mana lagi? Di mana kita menempuh pendidikan, di mana kita bekerja, di mana kita melayani, di mana kita tinggal. Itulah around of us, ya. Sekitar kita, orang-orang atau komunitas yang ada di sekitar kita. Kemudian juga mendedikasikan dirimu sendiri untuk menciptakan sesuatu, ya, yang memberikan tujuan dan makna. Artinya melakukan sesuatu yang memiliki tujuan dan memiliki arti. Jadi bukan hanya sekedar hidup untuk diri sendiri, ya, tapi tidak punya tujuan. Hidup ala-ala hidup sedang mati tak mau, gitu ya. Pokoknya tiap hari masih bernafas. Nah, itu namanya hidup tanpa tujuan dan tanpa makna. Itulah yang ditulis oleh Mitch Albom. Nah, lalu apa kata Alkitab? Karena Alkitab adalah dasar atau landasan bagaimana kita memahami dalam hal membangun hubungan yang berhasil di dalam Tuhan. Alkitab yang menjadi landasan kita. Kalau kita melihat ketika Allah menciptakan manusia, ya, Tuhan punya tujuan. Ya, Tuhan punya tujuan. Sebelum Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18, ada Kejadian pasal 1 ayat 26 ayat 27, di mana Allah menciptakan manusia supaya manusia itu menjadi relasinya Tuhan. Ada tanggung jawab yang akan Tuhan percayakan. Untuk apa? Untuk mengerjakan karya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Mengerjakan, mengelola, memberdayakan, mengembangkan, merecreate apa yang Tuhan sudah ciptakan di tengah-tengah dunia ini. Untuk menyatakan kebesaran Tuhan, kemahakuasaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Jadi Allah menghubungkan dirinya dengan manusia. Tuhan menciptakan manusia supaya manusia ini terhubung dengan Dia, terikat dengan Dia, karena ada tujuan Allah di dalam hidup manusia. Selain daripada itu, kalau kita melihat dalam Kejadian pada pasal yang kedua ayat yang ke-18, setelah Allah menciptakan Adam, Allah melihat bahwa rupanya Adam, individu ini, manusia ini, dia tidak bisa hidup sendiri. Tuhan melihat dan bahkan juga memberikan penilaian begini, tidak baik manusia itu hanya seorang diri saja. Yang bilang siapa? Apakah Adam yang mengatakan, oh saya tidak mampu hidup sendiri? Bukan, tapi Tuhan yang mengatakannya. Tuhan tahu bahwa manusia itu tidak dapat hidup seorang diri. Maka Tuhan memberikan manusia yang lain sebagai penolong, supaya manusia itu punya hubungan dengan sesamanya. Karena manusia itu tidak bisa dan tidak baik sama sekali. Jangankan di mata manusia, tapi di mata Allah pun manusia itu tidak baik hidup seorang diri. Individualisme itu ditolak oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, masuk dalam konteks masyarakat perkotaan, bahkan juga mungkin di daerah-daerah pedesaan yang mana internet sekarang sudah melambang buana, ya, kemana-mana. Seringkali membuat hubungan kita yang dekat menjadi jauh, yang jauh menjadi dekat. Seperti itu, ya. Kita kadang-kadang menjadi orang yang individualistis, hidup untuk diri sendiri. Kita tidak membangun komunikasi lagi dengan orang-orang yang ada di rumah, yang tinggal bersama dengan kita. Bahkan kita sangat miskin dalam berrelasi dengan orang-orang yang sangat mencintai kita. Anak-anak, ya, saya punya anak-anak. Kadang-kadang saya perhatikan juga, mereka lebih suka di kantor. Ya, mereka lebih suka sendiri, gitu, ya, menyendiri. Kadang-kadang saya datang ke kamar, anaknya pergi ke tempat yang lain, gitu, ya. Karena dia lebih menikmati relasi dengan yang jauh di sono yang gak kelihatan daripada yang ada di sekitarnya. Ya, jadi Allah
dalam kehidupan manusia, supaya manusia itu memiliki ikatan satu dengan yang lain, mengerjakan kehendak Tuhan dan untuk mencapai tujuan Tuhan. Jadi Allah menciptakan komunitas manusia di tengah-tengah dunia ini untuk apa? Mengerjakan kehendak Tuhan dan mencapai tujuan Tuhan. Namun persoalannya adalah terjadilah satu tragedi. Nah, kenapa saya mengatakan ini tragedi? Karena tragedi ini, ya, peristiwa ini menjadi cikal bakal kehancuran segala sesuatu. Yang pertama itu kehancuran hubungan. Dalam Kejadian pasal 3 ayat yang Kejadian pasal 3 pasal yang keempat, pasal yang keenam, kalau kita baca secara berturut-turut, bahkan kita lihat lagi sampai ke dalam perjanjian baru, ya, karena Alkitab itu firman Allah benar adanya dan jujur, ya. Jadi di situ dituliskan, ya, bahwa tragedi Taman Eden itu berdampak kepada hubungan antara manusia dengan Allah rusak. Manusia mati secara rohani dan tidak dapat lagi terhubung dengan Sang Pencipta. Ketika Tuhan Sang Pencipta datang, dia pergi lagi bersembunyi. Ya. Karena dosa, manusia dengan Allah menjadi jauh, hubungannya rusak total. Ya. Mati manusia itu secara rohani. Ya. Berikutnya, tragedi Taman Eden juga mengakibatkan hubungan manusia dengan sesamanya menjadi rusak. Yang pertama itu yang rusak adalah setelah hubungan manusia dengan Allah, yaitu hubungan antara suami dan istri. Ketika Allah datang meminta pertanggungjawaban, apa yang Tuhan minta pertanggungjawaban siapa dulu? Adam, manusia pertama yang diciptakan Tuhan, yang kepadanya Tuhan memberikan satu tanggung jawab kepemimpinan. Dialah yang menjadi kepala dalam rumah tangga. Dialah yang harusnya mendidik, mengajarkan firman Allah, menyampaikan kebenaran kepada Hawa, apa yang diterima dari Tuhan. Tapi yang terjadi adalah ketika Tuhan minta pertanggungjawaban kepada dia katakan apa? Itu loh Tuhan, perempuan yang kau berikan kepadaku itu, gara-gara dia membujuk aku makan buah, aku makan. Jadi bukan salahku. Salah siapa? Salah Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan manusia itu kepadaku. Itu keterlaluan, ya. Jadi dia bukan hanya menyalahkan istrinya, tapi dia menyalahkan Tuhan. Perempuan yang engkau berikan itu, kau berikan perempuan itu, makanya aku berdosa. Hubungan antara suami istri rusak. Di pasal yang keempat dalam kitab Kejadian, hubungan antara kakak beradik juga hancur, di mana Kain membunuh adiknya Habel. Satu ayah, satu ibu. Pertalian darah kuat. Tapi karena dosa, ya, Kain membunuh adiknya Habel. Rusak juga hubungan. Banyak sekarang terjadi seperti itu, Bapak Ibu. Ya, kalau saya memang agak jarang, tapi sekali saya membuka televisi, waduh, berita yang sangat mengerikan tiap hari diberitakan di situ. Apakah itu suami bunuh istri, istri bunuh suami, ibu bunuh anak, bapak bunuh anak, anak bunuh bapak, anak bunuh ibu, dan sebagainya. Ya, rusak karena tragedi Taman Eden. Bahkan dalam pasal yang tentang kitab Kejadian, di situ dijelaskan bahwa kejahatan manusia semakin merajalela. Artinya hubungan manusia dengan sesamanya itu menjadi kacau balau karena dosa. Kehendak Tuhan tidak lagi dilakukan oleh manusia, sebagaimana Tuhan menciptakan manusia itu sebagai makhluk sosial, di mana manusia tidak lagi berpikir untuk mencapai tujuan Tuhan di dalam hidupnya dan melalui dirinya, tetapi dia hanya memikirkan apa yang menguntungkan dirinya dan kalau bisa mengorbankan yang lain.
Di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46. Memang ini ayatnya cukup panjang, tapi kita akan membaca secara berganti-gantian. Saya membaca 31, Bapak Ibu jemaat Tuhan membaca 32 sampai 46, nanti kita berganti-gantian. Kita mulai. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Lalu orang-orang benar itu akan menjawabnya, "Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Kapan kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Kapan kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Raja itu akan menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak menjenguk aku." Lalu mereka akan menjawab Dia, "Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Ia akan menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Orang-orang ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin. Berbahagialah kita yang membaca firman-Nya, merenungkan dan menghidupinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang begitu panjang yang kita sudah baca tadi dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayat 46 itu, ya itu merupakan satu analogi sebenarnya, atau satu perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, bagaimana Dia akan meminta pertanggungjawaban kepada setiap manusia ketika Dia datang yang kedua kalinya, terkait dengan bagaimana kita menghidupi kehidupan ini dalam hubungan kita dengan sesama manusia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena dosa telah menghancurkan hubungan manusia dengan Allah, menghancurkan, memporak-porandakan hubungan antara sesama manusia, maka tidak ada jalan yang dapat memulihkan hubungan itu. Tidak ada jalan, tidak ada cara yang paling baik untuk membangun kembali hubungan yang rusak dan hancur dan kacau balau itu. Hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Kita mau berusaha, ya memang di dalam dunia ini kita nggak bisa
sendiri. Banyak kelompok-kelompok yang mencoba membangun komunitas mereka, membuat keterhubungan antara satu dengan yang lain dengan mencari apa? Kesamaan minat. Misalnya kita pergi touring, semua pemilik NMAX misalnya, mereka akan keliling Pulau Jawa, itu membangun satu komunitas, itu salah satu contoh. Oh, kita ini membangun komunitas berdasarkan kemampuan kita masing-masing. Kalau tadi touring ya dengan NMAX, tapi kalau ini kita kumpul yuk karena kita sama-sama suka masakan. Ini kumpulan para chef-chef dari tiap rumah tangga. Karena apa? Karena ada minat, ada kesamaan seperti itu. Lalu membangun satu hubungan satu dengan yang lain. Tapi apakah minat, kemampuan yang sama dalam satu komunitas, dalam satu kelompok dapat menjamin bahwa hubungan itu akan menjadi satu hubungan yang baik untuk seterusnya selama mereka hidup? Belum tentu. Ya, belum tentu. Di dunia ini banyak kita melihat hubungan-hubungan relasional ya, yang diciptakan oleh manusia, yang berdasarkan kepada kebutuhan-kebutuhan manusia itu sendiri, itu hancur berantakan. Ya. Karena apa? Karena di dalamnya ada ego-ego yang penuh dengan dosa. Ya. Ada ego-ego untuk mementingkan diri sendiri, untuk mencapai tujuan sendiri. Mungkin bukan hanya itu, tapi ada perbedaan cara pandang kadang-kadang. Ada perbedaan karakter. Si A ngomongnya kencang karena memang suaranya besar, atau dari budaya yang memang suaranya biasanya gede gitu ya. Kemudian dia berbicara dengan seseorang yang biasanya bicaranya lambat dan suaranya lembut. Oh, ini bisa berantem ini. Karena apa? Karena ada perbedaan, walaupun mereka punya persamaan. Jadi hubungan-hubungan yang diupayakan oleh manusia yang berangkat dari diri manusia itu sendiri, tidak ada jaminan bahwa hubungan itu akan baik-baik saja. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekali lagi tidak ada jalan selain daripada Yesus Kristus sendiri yang adalah Tuhan. Dia mengorbankan dirinya untuk memperbaiki hubungan yang rusak. Hubungan yang rusak antara manusia dengan Allah, dan hubungan yang rusak antara manusia dengan sesamanya. Ya. Pasal yang kedua ayat 13 dan Filipi pasal 2 ayat 4 sampai 8. Kita membaca ayat ini secara bergantian. Efesus pasal 2 ayat 13 sampai 17. Saya baca 13, Bapak Ibu melanjutkan, kita bersama-sama. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena ada sejasa yang telah bersatukan bagi kita dan merupakan yang bisa, yaitu kesejahteraan. Sebab dengan kematiannya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk mengadakan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah melalui salib, dengan menegakkan keseluruhan bahasa salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Kita baca lagi Filipi 2 ayat 4 sampai 8. Silakan Bapak Ibu membaca ayat yang keempat terlebih dahulu. Silakan 1, 2, 3. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan
dari Matius pasal yang ke-25 ayat 31 sampai 46, dari Efesus pasal yang kedua ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17, berdasarkan Filipi pasal 2 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8, maka kita diberikan satu pandangan yang sangat jelas bagaimana membangun hubungan yang berhasil di dalam Tuhan. Ya. Berdasarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, yang pertama, membangun hubungan yang berhasil dalam Tuhan, kita harus tahu apa dasar hubungan kita. Apa dasar hubungan itu kita bangun? Ya, kalau orang bilang apa motivasinya gitu ya? Apa motivasi seseorang membangun hubungan yang berhasil? Kalau saya membayang-bayangkan ketika menyiapkan firman Tuhan ini, saya mencoba membayang-bayangkan kata membangun. Langsung tuh pikiran saya itu membangun rumah, gitu ya. Nah, untuk membangun rumah, ya, yang pertama yang harus dibuat itu adalah, ya, maksudnya kalau perencanaan oke lah, gitu. Tapi yang dalam tindakannya, dalam actionnya, yang pertama dilakukan untuk membangun ini adalah membangun dasar, membangun fondasi. Tidak mungkin dia membangun dinding dulu baru membangun fondasi. Apalagi membangun atap dulu, gak ada dinding, apalagi fondasi. Jika tidak dikasih oleh Tuhan, apa yang menjadi fondasi, apa yang menjadi dasar kita untuk membangun hubungan yang berhasil, itu hanyalah, kalau kita melihat tadi dikatakan, hanya didasarkan kepada kehendak dan tujuan Allah. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 26-27, pasal 2 ayat 18, ada kehendak Tuhan di sana, ada inisiatif Allah di sana, ada tujuan Allah yang dinyatakan di situ. Ketika kita mau membangun hubungan yang berhasil, maka yang pertama itu harus didasarkan kepada kehendak dan tujuan Tuhan. Apa kehendak Tuhan bagi kita sehingga kita harus membangun satu hubungan? Untuk teman-teman yang masih muda, yang belum menikah, ya, ketika teman-teman mau membangun hubungan percintaan, ya, apa yang menjadi dasarnya? Ya, apa yang menjadi dasarnya? Apakah hanya karena I like you, you like me, kita saling like gitu ya, baku like? Apakah hanya kepada itu? Oh, saya tertarik kepada Anda tertarik kepada kita, kepada saya, maka kita saling tarik menarik gitu. Karena ketertarikan itu untuk teman-teman yang masih muda. Dalam komunitas kita, dalam dunia kerja, ketika kita membangun hubungan relasi satu dengan yang lain, dalam lingkungan masyarakat, apa yang menjadi dasar bagi kita untuk membangun hubungan itu? Sebagai orang percaya, firman Tuhan sudah berbicara kepada kita bahwa yang menjadi dasar membangun hubungan yang berhasil itu adalah memahami kehendak Tuhan di dalam hidup kita, melalui hidup kita, di dalam membangun relasi itu. Apa yang Tuhan mau ketika saya membangun relasi dengan si A, si B, si C? Apa yang Tuhan mau? Apakah hanya mau kumpul-kumpul saja? Ya, memang saya juga melihat di media sosial, teman-teman saya juga banyak itu ya. Ini ada ibu-ibu, ini sekelompok ibu-ibu yang suka mengantarkan anak-anaknya ke sekolah karena suaminya pada kerja. Nah, mereka di situ nanti akan berkumpul ya. Jadi mereka itu menjadi satu komunitas yang terhubung satu dengan yang lain. Ada yang mereka menjadi menciptakan satu hubungan persekutuan dalam doa, saling menguatkan satu dengan lain, saling mendoakan satu dengan yang lain, memberikan advice ya kepada satu dengan yang lain, karena setiap orang dalam grup itu memiliki pergumulannya sendiri. Nah, dalam hubungan relasional, dalam komunitas itu, mereka menjadi satu kesatuan untuk menanggung beban satu dengan yang lain. Tapi ada juga yang hanya just fun, ya. Oh, kita kumpul-kumpul, kita kekalkan hubungan
Ya kemungkinan kelebihan duit kali ya. Ada juga ya seperti itu. Yang saya tahu ada teman saya juga seperti itu. Ya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita membangun hubungan supaya hubungan kita itu berhasil. Maka hubungan kita itu perlu kita dasarkan kepada kehendak dan tujuan Tuhan di dalam hubungan itu. Yang kedua, bagaimana pola hubungan kita? Bentuknya, apa yang membentuk pola hubungan itu, yaitu kasih yang rela memberikan hidup kepada orang yang membutuhkan. Sebagaimana Yesus memberi hidupnya, mengosongkan dirinya, taat sampai di atas kayu salib, ya, supaya yang berdosa ini, yang sedang berjalan rame-rame menuju neraka ini diselamatkan, supaya hubungan mereka dipulihkan dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesamanya dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Rela memberi dirinya, memberi apa yang dia miliki. Itu pola hubungan yang sehat, bukan apa yang bisa saya dapatkan dari komunitas ini ya. Saya menjalin relasi dengan si D, bahkan membangun relasi, membangun hubungan seluas mungkin supaya saya mendapatkan sesuatu. Itu adalah pola hubungan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Pola hubungan yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita adalah hubungan yang berpolakan kasih. Kasih yang mereka memberikan apa yang saya punya untuk menolong orang lain. Di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 31 sampai 46, itu merupakan satu perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus untuk mengajar murid-muridnya, bahwa betapa ya dia mendapati di dalam ruang lingkup masyarakat yang ada di sekitar di mana Yesus berjalan dari satu desa ke desa yang lain, dari satu kota ke kota yang lain. Dia menemukan kelompok-kelompok yang tidak peduli dengan orang lain. Karena Yesus itu kan selalu membuat satu cerita atau perumpamaan dari kehidupan nyata, bukan satu imajinasi yang tidak nyata. Tapi Yesus selalu memberikan satu contoh pengajaran yang benar-benar real, di mana Yesus hadir pada waktu itu, di mana Yesus mendapati orang-orang yang taat beragama, rajin mengikuti peribadahan, mungkin juga mereka rajin memberikan kurban-kurban persembahan ke bait Allah, tetapi mereka tidak peduli dengan orang-orang yang susah, tidak peduli dengan orang miskin. Mereka tidak mengulurkan tangannya untuk mengangkat yang lemah. Ya, itulah yang Tuhan Yesus mau pecah di sini. Ya, bahwa pola hubungan kita bukan dasarkan kepada apa yang saya bisa dapatkan, tetapi apa yang dapat saya berikan, sebagaimana Yesus telah memberikan hidupnya kepada kita. Yang ketiga, bentuk hubungan itu adalah satu bentuk yang nyata dalam tindakan, action. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan melalui perumpamaan bahwa satu saat ya si Tuhan akan datang, dia akan memisahkan antara kambing dan domba. Ya, itu kan analogi yang dibuat oleh Yesus melalui perumpamaan itu, di mana Yesus nanti akan memberikan reward kepada mereka ya yang dapat membangun dan menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan juga dengan sesama. Jadi hubungan dengan Tuhan itu tercermin dalam bagaimana hubungan kita dengan sesama. Karena firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-20 dikatakan begini, barang siapa yang mengatakan aku mengasihi Tuhan, tapi dia membenci saudaranya, dia adalah seorang pendusta. Bagaimana seseorang itu dapat mengasihi Tuhan yang tidak dapat dia lihat, sedangkan orang yang dapat dia lihat tidak dia kasihi? Ya, dia tidak mau mengulurkan tangannya. Jadi orang yang memiliki hubungan yang baik, yang berhasil dengan Tuhan, itu akan nyata dalam tindakannya sehari-hari. Bagaimana dia memperhatikan
kepada orang lain. Itulah hubungan yang berhasil. Kalau kita hadir, lalu orang langsung kabur, nah itu. Walaupun kita dalam satu komunitas, tapi ketika kita hadir, orang malah kabur. Yang tadinya mereka senang bersenda gurau, kita datang mereka jadinya diam semua. Nah itu ada hubungan, tapi hubungan yang berhasil. Karena apa? Ketika kita datang, menghilangkan sukacita mereka. Ada apa? Gitu ya. Jadi Bapak Ibu cuma dikasih oleh Tuhan Yesus. Ini menjadi catatan bagi kita dalam membangun hubungan yang berhasil dalam Tuhan. Yang pertama, dasarnya itu, dasar membangun hubungan itu harus berdasarkan pada kehendak dan tujuan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita membangun hubungan itu harus berpolakan kasih. Kasih yang membingkai ya, kehidupan kita. Bentuk hubungan itu haruslah melalui tindakan yang nyata, yang dapat dirasakan, dinikmati, dan berdampak baik bagi kehidupan orang lain. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saya mencoba meng-highlight Matius 25 tadi. Di situ, di dalam Matius 25 itu saya highlight tadi yang juga saya highlight dalam ayat yang kita baca, yaitu segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Ketika kita berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu kepada orang yang paling hina, yang mungkin juga mereka membenci kita, tapi kita sedang melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Tapi ketika kita tutup mata kepada orang-orang yang membutuhkan belas kasihan Tuhan, kita bisa menolong tapi kita tidak mau menolong, maka kita juga sedang melakukan hal yang sama kepada Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Jesus is coming soon. Matius pasal 24 dan pasal 25 ini sebenarnya adalah satu pengajaran Yesus tentang akhir zaman, tentang kedatangannya yang kedua kali. Dia akan datang, pasti datang. Kapan dia datang? Kita tidak tahu. Tidak ada satu pun penemuan atau penelitian yang dapat memastikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi dia berjanji dia akan datang. Maka pertanyaan refleksinya bagi kita adalah, how is your relationship with God? Bagaimana hubungan Anda dengan Tuhan? How is your relationship with others? Bagaimana hubungan Anda dengan sesama? Dalam Matius pasal yang ke-5 ya, ayat 37 sampai 39, di situ yang dituliskan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Yang sama dengan itu, yang tidak dapat diabaikan adalah kasihilah sesama manusia, sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kedua hal itu tidak ada yang menentangnya. Maka jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menjalani hidup kita secara bertanggung jawab, membangun hubungan dengan baik. Yang tadinya rusak, mari kita bawa kepada Yesus. Yesus telah mati, memberi hidupnya supaya hubungan kita menjadi pulih dengan Tuhan, pulih dengan sesama. Kalau sekiranya Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saat ini sedang jauh dari Tuhan, karena merasa saya sangat berdosa Tuhan, saya ini tiap hari melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, pikiran saya ini pikiran kotor, hati saya ini hati yang jahat, tindakan saya ini selalu merugikan orang. Mungkin Bapak Ibu sedang merasakan itu sekarang. Mari datang kepada Tuhan. Kami di Gereja Rasul Indonesia setiap
hari Selasa jam 10 sampai jam 12, lalu sore jam 4 sampai jam 6, bersedia membuka pintu kompak, ya, ruko kompak 35 untuk menyambut Bapak Ibu yang ingin didoakan, yang ingin dilayani secara pribadi. Mari silakan datang, boleh nanti menghubungi melalui nomor HP yang akan diberikan, begitu, supaya sungguh-sungguh kita pulih dalam hubungan dengan Tuhan, pulih dalam hubungan kita dengan sesama manusia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada saat ini, Tuhan, yang berbicara begitu jelas kepada kami bahwa tidak ada satupun yang mendasari hubungan kami dengan Tuhan dan mendasari hubungan kami dengan sesama tanpa kehendak dan tujuan Tuhan yang mulia di dalam dan melalui hidup kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami terus menghubungi hal ini. Kami tidak membangun hubungan yang sia-sia yang membawa kami kepada kehancuran, tetapi membawa kami kepada hubungan yang berhasil dengan Tuhan dan juga dengan sesama manusia. Mampukan kami Tuhan untuk mengasihi sesama kami sebagaimana kami mengasihi diri kami. Mampukan kami untuk menolong orang-orang yang di sekitar kami dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Mungkin bukan dengan bentuk materi, tapi mungkin juga dengan dukungan-dukungan moral ataupun melalui dukungan-dukungan doa. Tuhan tolong supaya kami peduli kepada sesama kami, supaya hidup kami ini berarti dan bermakna mencapai tujuan Tuhan yang mulia itu. Dan saat ini juga mau berdoa untuk setiap Bapak Ibu yang saat ini bersama-sama dengan kami telah mendengarkan firman Tuhan, dan ketika firman Tuhan ini berbicara ke dalam hati mereka, firman Tuhan ini mengoresi dan menyadarkan mereka Tuhan bahwa ada hubungan-hubungan yang rusak antara mereka dengan Tuhan, hubungan mereka dengan sesama mereka, baik itu keluarga, antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, dan sebaliknya, bahkan juga dalam rusaknya hubungan dalam satu komunitas di tengah-tengah masyarakat atau dalam ruang lingkup gereja. Tuhan, kiranya Engkau Allah yang melawat setiap hati, yang mau merendahkan diri saat ini, biarlah Tuhan Engkau menolong mereka. Engkau Tuhan yang memulihkan, yang membawa mereka datang kepada Tuhan dan melepaskan setiap beban dosa yang selama ini menekan hidup mereka dan membelenggu mereka. Tuhan tolong pulihkan juga hubungan mereka dengan orang-orang yang mereka cintai, yang mencintai mereka satu dengan yang lain. Biarlah hidup kami menjadi hidup yang berhasil untuk mencapai tujuan Tuhan dengan melakukan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami serahkan hidup kami kepada-Mu. Haleluya.